Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan kita kali ini pada subbab yang ke-14 yaitu summary table atau tabel kesimpulan di sini ya. Tabel kesimpulan dari beberapa konfigurasi rangkaian yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, langsung saja. The last few sections have included a number of derivation for unloaded and loaded BJT configuration. Jadi beberapa subbab terakhir sebelumnya ya, kita sudah menyertakan beberapa penurunan rumus untuk rangkaian-rangkaian yang sudah kita bahas, mulai dari fixed bias, voltage divider, emitter bias, sudah kita turunkan rumus-rumusnya. Untuk yang tanpa beban, ini tanpa beban, dalam hal ini RL ya, tanpa RL, dan ini yang dengan RL berbeban. The material is so extensive that it seemed appropriate to review most of the conclusion for the various configuration in summary tables for quick comparisons. Jadi materi-materi yang sudah kita bahas itu sudah cukup banyak ya, banyak sekali. Dan nampaknya kita perlu mereview kesimpulan-kesimpulan dari berbagai konfigurasi rangkaian yang sudah kita pelajari, dalam hal ini analisis dalam domain DC ya, ke dalam tabel kesimpulan. Jadi nanti yang akan kita bahas adalah summary table atau tabel kesimpulan. Agar juga lebih mudah untuk membandingkan antara konfigurasi rangkaian satu dengan konfigurasi rangkaian yang lainnya. Jadi dibuat tabel kesimpulan agar lebih mudah untuk membandingkannya. Oke, although the equation using the hybrid parameters have not been discussed in detail at this point. Meskipun persamaan-persamaan yang menggunakan parameter-parameter hybrid tidak dibahas pada subbab ini. They are included to make the tables complete. Jadi meskipun parameter hybrid di sini tidak dibahas ya, tetapi parameter hybrid tersebut akan dimasukkan pada tabel. The use of hybrid parameters will be considered in a later section of this chapter. Penggunaan parameter hybrid akan kita bahas pada subbab selanjutnya pada bab ini ya, masih dalam bab BJT AC analysis. In each case, the waveform included demonstrate the phase relationship between input and output voltages. Pada tiap-tiap konfigurasi rangkaian, sinyal atau bentuk sinyalnya itu kita sertakan. Tujuannya apa? Untuk memperlihatkan hubungan fase antara fase tegangan input dan fase tegangan output. Nah, they also reveal the relative magnitude of the voltage at the input and output terminals. Jadi sinyal bentuk gelombang tersebut dalam hal ini sinus yang ditampilkan nanti, bentuk gelombang tersebut juga akan menunjukkan magnitudo relatif tegangan input dan tegangan outputnya. Jadi umpamanya ada yang penguatannya lebih dari 10 kali, maka akan ditunjukkan di situ inputnya lebih kecil, outputnya lebih besar. Adakala penguatan tegangannya cuma 1 kali saja, maka tegangan inputnya akan sama dengan tegangan outputnya, magnitudonya ya, atau levelnya, atau besar tegangannya. Nah, itu akan ditunjukkan pada tabel yang akan kita bahas habis ini ya. The table 5.1
is for unloaded situation. Jadi untuk tabel 5.1 itu untuk rangkaian-rangkaian yang tanpa beban, ini tanpa RL. Whereas the table 5.2 includes the effect of RS and RL. Tetapi sementara tabel yang 5.2 dia menyertakan pengaruh RS dan RL-nya atau dengan beban di sini ya. Oke, yang pertama dulu akan kita bahas tabel 5.1. Nah, ini unloaded BJT transistor amplifier. Ini tanpa RL. Tanpa RL. Oke, yang pertama dulu rangkaiannya yaitu fixed bias, konfigurasinya fixed bias. Kita lihat di sini ada arus input, tegangan input, impedansi input, dan di sisi outputnya ada tegangan output, impedansi output, dan arus output. Arus outputnya melewati RC, perlu diingat ya, IO-nya melewati RC, di mana nanti akan menentukan rumus AI-nya. Seperti pada video sebelumnya, subbab yang ke-13 ya, yang sudah kita jelaskan, di mana nilai R itu, nilai R ya, ZI, di mana rumus AI itu sama dengan secara umum ya minus AV, entah AI dalam hal ini AINL yaitu AVNL dikali ZI per RL kan ya. Nah, R-nya ini adalah R yang dilewati oleh IO dan VO. Ya, jadi R-nya di sini adalah RC. R-nya adalah RC. Oke. Rangkaian fixed bias sebagaimana sebelumnya. Di sini ada sinyal inputnya. Anda perhatikan di sini sinyal inputnya VS-nya ya. Sinyal inputnya fasenya positif negatif. Tetapi di outputnya fasenya negatif positif. Berarti ada pergeseran fase sebesar 180 derajat atau berkebalikan. Pada saat inputnya positif, outputnya negatif. Oke, kita lihat di ZI-nya dulu sekarang atau impedansi inputnya. Kita lihat, oke. Di sini ada keterangannya medium, levelnya termasuk yang medium impedansi inputnya. Kisaran ini bisa plus minus ya, kisaran 1 kilo ohm. Di mana rumus ZI sama dengan RB diparalel dengan beta kali RE. Atau di sini ekuivalen dengan beta kali RE. Seperti yang kita ketahui di sini karena nilai RB itu ini biasanya jauh lebih besar dari beta kali RE. Atau boleh seperti ini, nggak ada masalah. Oke, selanjutnya Z outputnya, impedansi outputnya dia termasuk medium, kisaran 2 kilo ohm. Untuk rumusnya dia RC paralel dengan RO. Biasanya nilai RO ini 40-50 kilo ohm, sehingga impedansi outputnya itu ekuivalen dengan RC saja. Dengan kondisi atau dengan syarat nilai RO-nya lebih besar atau sama dengan 10 kali RC. Oke. Selanjutnya adalah AV, penguatan tegangan termasuk tinggi. Dia minus 200. Nah, minus ini menunjukkan adanya phase shift, pergeseran fase. Pergeseran fase sebesar 180 derajat. Rumusnya sama dengan minus RC paralel RO per RE kecil. Atau ekuivalen dengan minus RC per RE kecil. Di mana RO ini lebih besar atau sama dengan 10 kali RC. Selanjutnya AI, bisa kita lihat penguatan arusnya itu termasuk tinggi, kisaran 100, positif di situ ya, positif. Di mana rumusnya adalah sama dengan beta kali RB kali RO. Beta kali RB kali RO. Per RO plus RC kali RB plus beta RE. Atau ekuivalen dengan beta saja ini, beta saja. Dengan catatan RO-nya lebih besar atau sama dengan 10 kali RE dan RB-nya lebih besar atau sama dengan 10 kali beta RE. Maka kita bisa menggunakan beta saja untuk penguatan arusnya.
Dan ini tergolong tinggi ya, penguatan arusnya kisaran 100. Selanjutnya rangkaian yang kedua, ini yang pertama, yang kedua, saya kasih nomor aja, yaitu voltage divider bias. Rangkaian voltage divider ini untuk rangkaiannya seperti ini ya. Ini sinyal input dan ini sinyal outputnya. Bisa kita lihat di sini fasenya adalah berbeda 180 derajat ya. Berbeda ya. Pada saat inputnya positif, di sini outputnya negatif. Pada saat inputnya negatif, outputnya positif di sini. Ya, oke. Untuk impedansi inputnya, dia termasuk medium, kategori medium levelnya, yaitu 1 kilo ohm dengan rumus impedansi input R1 paralel R2 paralel beta kali RE. Untuk impedansi outputnya, dia termasuk juga medium, kurang lebih 2 kilo ohm dengan rumus impedansi output yaitu RC paralel dengan RO atau ekuivalen dengan RC saja. Dengan syarat nilai RO-nya lebih besar atau sama dengan 10 kali RC. Selanjutnya untuk AV di sini termasuk tinggi nilainya ya, yaitu di sini minus 200, hampir sama ya levelnya tinggi untuk yang fixed bias dan voltage divider. Dengan rumus sama dengan minus RC paralel RO per RE kecil. Sama dengan yang di atas ini ya, rumusnya sama. Atau ekuivalen dengan minus RC per RE kecil. Dengan syarat kita bisa menggunakan rumus ini dengan syarat RO-nya lebih besar atau sama dengan 10 kali RC. Nah, ini rumus selanjutnya adalah rumus penguatan arus. Dia termasuk tinggi yaitu kisaran 50 kali penguatan arusnya. Dia sama dengan beta kali R1 paralel R2 kali RO per RO plus RC kali R1 paralel R2 plus beta kali RE. Atau ekuivalen dengan beta kali R1 paralel R2 per R1 paralel R2 plus beta RE. Nah, ini yang saya buat contoh pada video sebelumnya ya. Pada video sebelumnya penguatan arus ya. Current gain itu ya, yaitu rangkaian voltage divider antara solusi yang numerik dan solusi yang dari penurunan rangkaian. Penurunan rangkaian dalam hal ini menggunakan analisis rangkaian listrik. Nah, ini yang diturunkan dari rangkaian menggunakan analisis rangkaian listrik. Rumusnya cukup 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 banyak ya rumusnya ya ini ya. Apalagi menggunakan yang atas ini. Anggap saja kita sudah disederhanakan seperti ini. Nah, dengan syarat RO-nya lebih besar atau sama dengan 10 kali RC. Dan hasil antara penyelesaian numerik dengan rumus yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Rumusnya seperti ini dan rumus seperti ini. Itu hasilnya cuma beda di belakang koma saja. Hasil akhirnya cuma berbeda di belakang koma saja. Bisa Anda lihat lagi pada video sebelumnya. Oke, untuk rangkaian yang ketiga. Nah, ini unbypass emitter bias. Unbypass emitter bias. Ini yang ketiga. Bisa kita lihat untuk sinyal input dan sinyal outputnya berbeda fase 180 derajat. Ditunjukkan yaitu pada saat sinyal inputnya positif, outputnya menjadi negatif. Inputnya negatif, outputnya menjadi positif di sini. Ini unbypass emitter bias. Unbypass berarti dia tanpa kapasitor bypass, tanpa CE di sini. Ditunjukkan di sini cuma ada RE saja. Oke, untuk impedansi inputnya dia termasuk yang tinggi. Termasuk yang tinggi. Sebagai catatan ini masih tanpa RL ya, tanpa RL atau unloaded ya di sini. Tabelnya masih 5.1. Untuk impedansi input dari unbypass emitter bias ini tinggi dengan rumus RB diparalel dengan ZB di mana ZB itu ZB adalah impedansi basis ya, ekuivalen dengan beta RE plus beta kali RE kecil plus RE besar. Atau ekuivalen dengan RB paralel dengan beta RE seperti ini ya. Jadi ZB-nya menjadi beta RE saja ini. ZB-nya menjadi beta RE besar. Beta RE besar di sini.
Jadi seperti itu, ZB-nya menjadi ini saja. Nah, dengan catatan di sini ya, RE-nya itu jauh lebih besar, RE besarnya jauh lebih besar dari RE kecil. Dan ini biasanya terjadi seperti ini ya, biasanya ini memenuhi ya. Karena RE kecil ini biasanya cuma belasan atau puluhan ohm saja, sedangkan di sini biasanya satuannya kilo, sekian kilo ohm gitu. Ini cuma belasan atau puluhan ohm saja. Oke, untuk impedansi outputnya di sini termasuk yang medium, kisaran 2 kilo ohm. Untuk rumusnya yaitu sama dengan RC saja. Any level of RO, di setiap nilai RO berapa saja, rumus ZO dari rangkaian emitter bias yang unbypass ini adalah sama dengan RC saja. Untuk penguatan tegangannya dia termasuk rendah di sini, kurang lebih minus 5. Dan rumusnya sama dengan minus RC per RE kecil plus RE besar. Atau ekivalen dengan minus RC per RE besar saja karena nilai RE jauh lebih besar dari RE kecil. RE besar jauh lebih besar dari RE kecil. Untuk penguatan arusnya dia termasuk tinggi di sini, kurang lebih 50 kali. Yang mana rumusnya ekivalen dengan minus beta RB per RB plus ZB. Nah, ZB-nya ini bisa kita pakai beta RE besar saja. Selanjutnya rangkaian emitter follower. Untuk rangkaian emitter follower ini sebagaimana yang kita tahu, penguatan tegangannya ini sama dengan 1. Nggak ada minusnya ya, 1 gitu saja. Jadi antara fase input dan fase output ini sama. Dan besarnya tegangan antara tegangan input di sini itu sama persis dengan tegangan outputnya. Nah, outputnya ini berada di kaki emitor. Outputnya berada di kaki emitor. Untuk rumus ZI-nya, impedansi inputnya dia termasuk tinggi, kisaran 100 kilo ohm, besar ya termasuk ya. Rumusnya sama dengan RB paralel dengan ZB, di mana sama persis dengan sebelumnya ya, dengan yang ini, yang emitter bias unbypass. Untuk ZB-nya dia ekivalen dengan beta RE kecil plus RE besar, atau bisa kita tulis ZI-nya, ZI ini ya, ekivalen dengan RB paralel beta RE besar. Nah, untuk nilai untuk nilai RE besar jauh lebih besar dari RE kecil. Untuk impedansi outputnya rendah di sini ya, low, yaitu cuma puluhan ohm di sini 20 ohm, kisaran 20 ohm, dengan rumus ZO-nya sama dengan RE besar paralel RE kecil atau ekivalen dengan RE kecil saja. Ya, ini yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya untuk penguatan tegangannya dia termasuk rendah. Dia ekivalen dengan 1 dengan rumus sama dengan RE besar per RE besar plus RE kecil. Atau dia ekivalen dengan 1. Biasanya ketemunya 0,99 berapa. Seperti itu. Sehingga dia diekivalenkan dengan 1. Nah, ini yang menunjukkan bahwasannya tegangan input sama dengan tegangan outputnya. Dan fasenya sama karena nggak ada minusnya di sini. Untuk penguatan arusnya dia termasuk tinggi, ini kisaran minus 50, dan rumusnya ekivalen dengan sama dengan beta kali RB per RB plus ZB, sama dengan yang atas ya, persis. Selanjutnya rangkaiannya di situ untuk unloaded ya, masih tanpa RL ya, tanpa RL. Rangkaian selanjutnya adalah common basis. Nah, di sini input ya, dan di sini outputnya. Untuk fasenya ini satu fase ya, tidak ada pergeseran fase sebesar 180 derajat. Ini satu fase, yaitu ditunjukkan di sini pada saat inputnya positif, outputnya positif. Pada saat inputnya negatif, outputnya negatif. Oke, dengan rumus impedansi input, dia termasuk rendah. Di sini ya, rendah. Kurang lebih 20 ohm saja. Dengan rumus RE besar paralel RE kecil. Atau ekivalen dengan RE saja. Dengan kondisi seperti ini ya. Selanjutnya, impedansi outputnya dia termasuk medium, kurang lebih 2 kilo ohm. Dengan rumus RC saja.
Untuk penguatan tegangannya dia tinggi sekitar 200 kali dengan rumus ekivalen dengan RC per RE kecil. Untuk penguatan arusnya dia termasuk rendah yaitu minus 1. 1 kali saja. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya ya, karena IE sama dengan IC itu kan ya, karena ini IE ekivalen dengan I-nya besar, IC. IE ekivalen dengan IC, makanya dia penguatan arusnya 1. Nah, inputnya di kaki emitor, outputnya di kaki kolektor. Selanjutnya rangkaian yang terakhir ini, kolektor. Saya rasa yang terakhir ini, kolektor feedback. Kolektor feedback. Untuk fase input dan outputnya ini bergeser atau ya ada pergeseran fase sebesar 180 derajat di sini ya. Dengan ditunjukkan inputnya positif, outputnya negatif. Pada saat inputnya negatif, outputnya positif. Dengan rumus impedansi input, dia memiliki level medium, yaitu kurang lebih 1 kilo ohm. Dengan rumus sama dengan ini cukup banyak ya, RE kecil per 1 per beta plus RC per RF. Rumus ini bisa digunakan dengan kondisi RO lebih besar sama dengan 10 kali RC. Untuk impedansi outputnya dia termasuk medium yaitu 2 kilo ohm dengan dengan ekivalen sama dengan rumus ekivalen RC paralel RF. RC paralel RF saja. Dengan catatan RO-nya lebih besar atau sama dengan 10 kali RC. Nah, untuk tegangannya dia termasuk tinggi yaitu minus di sini ya. Karena ada pergeseran fase sebesar 180 derajat minus 200. Dengan rumus ekivalen minus RC per RE kecil. Dengan catatan di sini RO-nya lebih besar sama dengan 10 kali RC dan RF-nya jauh lebih besar dari RC. Untuk penguatan arusnya ini cukup tinggi ya. Ini ya. Dikomentari di sini tinggi yaitu 50 kali dengan rumus sama dengan beta RF per RF plus beta RC atau ekivalen dengan RF per RC saja. Oke, selanjutnya akan kita bahas untuk yang menggunakan RL dan RS. Untuk beberapa konfigurasi rangkaian yang akan kita bahas selanjutnya ini, dia memiliki pengaruh RS dan RL ya. Jadi ada pengaruh RS dan RL-nya. Akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.